Jadi ketika saya melihat televisi seperti ini, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di bengkel Bapak Servis, bengkel tepatnya teknisi pemula kumpul. Ya teman-teman, ini adalah edisi spesial. Apa itu spesialnya bang? Ini televisi sub. Ini adalah televisi yang dulu pernah saya pegang. Jadi ini adalah televisi pertama yang dulu pernah saya tangani, akan tetapi saya nggak berhasil. Jadi ini TV pertama saya memasuki dunia elektronik. Ini adalah televisi mertua saya sewaktu saya masih pacaran dengan istri saya yang sekarang. Jadi ini awal mula saya memasuki dunia elektro, saya bongkar, sok tahu. Dan ketika saya balikan, saya pun bingung apa yang harus saya kerjain. Jadi alhamdulillah dari berawal dari ini dan ini dia udah angot lagi, udah angot. Berarti ini kurang lebih 10 tahun, udah 10 tahun nih baru rusak lagi. Kebetulan dulu saya nggak sanggup, mau nggak mau harus saya kasih ke yang ahlinya. Seperti itu. Siapa tuh yang ahlinya? Yang ahlinya itu dulu guru saya. Jadi ini dulu pernah dipegang guru saya 10 tahun yang lalu kurang lebih. Karena kenapa sekarang anak saya pun udah 3. Nih waktu saya masih pacaran, jadi ini bener-bener edisi spesial banget buat saya. Ini TV perdana yang dulu pertama sekali saya bongkar, dan alhamdulillah dia balik lagi. Kali ini nggak bakal meleset. Jadi dulu gua nyerah, sekarang gua udak-udak. Oke teman-teman, kita langsung lihat aja kerusakannya. Kita lihat kerusakannya. Asli dulu bener-bener kagak ngerti, asal bongkar-bongkar aja. Sekarang kita lihat. Oke. Ntar kita colokan lagi. Kayak nampak seperti mati total. Langsung kita bongkar. Nih teman-teman, perwujudan mesinnya seperti ini. Dan wow, ini udah, jadi saya benar-benar ingat memori dulu. Ingat memori waktu saya belum ngerti banget. Jadi kita ulang aja kejadian 10 tahun lalu. Dulu 10 tahun lalu apa yang saya lakukan? Jadi ketika saya melihat televisi seperti ini, langsung saya bongkar. Seperti ini dengan sok-sok pinter lah, padahal mah kagak ngerti. Wajar yang namanya cari perhatian sama calon mertua. Ya, jadi saya bongkar. Dan setelah bongkar, langsung papan PCB ini saya balikan seperti ini. Trak. Nah, jadi nanti aja kita perbaikinya, kita ilustrasikan dulu kejadian yang dulu. Saya mengingat kejadian yang dulu amat sangat bikin cengar-cengir. Jadi ketika saya balikan, apa yang saya lakukan?
Ya, apa yang saya lakukan? Jadi dulu ketika permasalahan seperti ini dan TV pun ini saya bongkar dulu, baru pertama kali megang TV. Ketika saya balikan dan apa yang saya lakukan, saya hanya garuk-garuk kepala. Kok gitu bang? Ya karena bingung tuh apa yang mau dikerjain, belum ngerti, sedikit acan-acan. Ini sedikit acan-acan. Jadi seperti itu. Saya pun bingung apa dulu, waktu dulu tuh bingung apa yang harus gua kerjain. Sedangkan ini terlihat ribet lah seperti itu. Dan ini mesin langsung saya copot. Untung saya nggak kena kopling bag. Dan dulu, ntar kalau nggak salah nggak salah ingat, ada elko. Nah ini dia nih yang dulu saya ganti nih dulu ketika saya bawa kata guru saya, tuh lu lihat tuh yang melendung seperti itu. Ternyata dulu itu dia permasalahannya. Jadi dulu permasalahan ada di elko, dan sekarang nih kita juga nggak tahu permasalahan ada di mana. Kita pun belum menganalisa, baik-baik di mana letak kerusakannya. Tapi saya mencurigai ada beberapa faktor diantaranya nih teman-teman, ada yang seperti ini nih, kemungkinan juga sama seperti dulu, kemungkinan juga ada bagian-bagian yang nilainya berkurang. Tapi jujur dulu nyerah, sekarang kemanapun kita udah. Jadi jujur ini bener-bener sesuatu banget buat saya, sesuatu banget. Gak kayak lagu Syahrini, ini Syahrini sesuatu. Jadi nyerpes kali ini amat sangat saya nikmati. Kenapa saya nikmatinya? Saya membayangkan dulu ketika saya membongkar ini dan nggak tahu apa yang harus saya lakukan, cuma modal percaya diri, cuma pengen dilihat keren, padahal mah kagak ngerti apa-apa. Jadi buat teman-teman yang menanyakan, bang basicnya apa? Kagak, nggak ada basic. Basicnya nekat dan mempelajari, dan juga saya demen menganalisa seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada yang khusus lah, nggak ada yang bener-bener lulusan elektro atau apa, enggak. Saya orang orang biasa lah, ini semua juga biasa. Jadi bukan di elektro, yang jelas basic saya bukan di elektro kan, tetapi karena ada kemauan yang lebih, maka alhamdulillah sedikit-sedikit saya lebih mengerti ketimbang yang dulu. Sekarang lo nggak lolos lo, gua cecer lo. Dulu gua nyerah, sekarang lo patahin lo. Oke, kita lanjut. Seperti biasa, hal pertama yang kita lakukan adalah mengukur bagian B+, tidak seperti dulu yang bengong. Jujur nih saya jadi sedikit terbawa suasana, karena ini benar-benar sesuatu banget. Wow gitu. Dulu boro-boro ngebenerin, boro-boro dulu tentang sistem protek, ngerti juga kagak. Cuma pengen dilihat ganteng aja sama calon mertua, seperti itu. Oke, ngomong mulu ya, bodo amat. Jadi cuma berbagi kisah haru. Oke, kita langsung colokan dan kita akan mengukur tekanan pada B+. Oke, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, di sini jalur B+-nya. Kita lihat tekanan B+-nya. Ntar kita tektokan dulu. Kita lihat jalur B+-nya. Oke, B+ nggak terukur sama sekali. Kita lihat di
Tar. Khawatir nih groundnya nggak nempel. Kita lihat aja. Oke, nggak ada penampakan. Kita lihat di bagian pengkabelan 220-nya. Oh, maaf. Mungkin karena saking senangnya, mohon maaf. Tuh, kabelnya belum dicolokin. Oke, jadi saking senangnya. Dan alhamdulillah dengan kelupaan ini video bisa sedikit panjang. Oke, kita colokan dulu. Oke, kita lihat lagi. Tadi lupa dicolokin. Kita lihat lagi pada area B plusnya. Nih teman-teman, tolong diperhatikan. Oke, B plus hanya 60, 50 bahkan sampai 37, 30, 28, 27 dan mungkin sampai habis di 0 seperti itu. Jadi sempat naik ke atas dan dia sampai ke 0. Kita lihat di bagian 220-nya. Di bagian AC-nya kita balikan ke AC. Oke, 220 bagus, 213. Dan kita lihat lagi di B plusnya. Bentar. Oke, tuh sampai 0 volt. Jadi jika seperti ini banyak faktor teman-teman, Bisa juga karena berhubung ini udah tua, mesin udah tua, bisa juga STR-nya lemah, bisa karena kenapa? Usia yang menentukan. Itu hal pertama. Hal kedua, bisa juga ada bagian kapasitor pendukung STR lemah, bisa juga. Jadi kita akan analisa, yang jelas kagak bakal lolos. Oke, kita akan lihat di elko 400 voltnya apakah masih menyimpan tegangan atau tidak. Kalau masih menyimpan tegangan berarti tidak bekerja. Oke, benar, masih menyimpan, berarti ini STR nggak bekerja, nggak berosilasi keluar. Kita lihat nih, ada beberapa elko nih, dua. Kita lihat aja dengan ESR apakah masih layak atau enggak. Setelah itu barulah kita akan beralih ke bagian yang lain. Oke, bentar saya mau nyari ESR dulu. Oke, teman-teman, fokus. Jadi tadi kita sempat cek dengan bolham lampu, ini sempat menyimpan tegangan, maka jika hal seperti itu kita akan berfokus kepada area regulator yang tadi saya bilang, ini memiliki beberapa potensi antara STR lemah atau pendukung STR yang lemah, maka kita akan menggunakan SRER by Baba Service. Jadi buat yang belum punya, ini wajib punya, karena kenapa? Kita jangan main asal tebak aja. Oke, kita akan cek. Jadi kalau untuk STR itu, setiap STR apapun, fokus. Setiap STR apapun dia memiliki 2 elko pendukung. No, teman-teman. Oh, ada yang kecil, ada juga yang nyelip di dalam. Nih, tarik ya, saya kasih lihat dulu nih, teman-teman. Ini satu, dan ada juga mana nih? Nih di dalam sini satu. Jadi apabila elkonya bagus itu, maka berpotensi STR lah yang sudah melemah. Oke, kita lihat. Kita lihat nih, elko nih satu. Kelihatan enggak kelihatan pun, bodoh amat. Tuh. Nih, satu. Oke, ini nampak cukup. Tapi ini sedikit kurang lah, walaupun sedikit. Dan kita lihat ini, satu lagi. Mana nih, dia nih. Oke, teman-teman. Tuh, ini tidak ada pergerakan sama sekali. Mudah-mudahan inilah pengaruhnya. Oke, kita akan lihat.
kita buka terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, kita akan ukur. Nih dengan ukuran 51 mikro si cabai rawit. Kita akan lihat. Kita akan lihat teman-teman. Oke, tidak bergerak sama sekali. Nih, kita langsung ganti aja. Kita langsung ganti. Oke, seperti ini. Dan kita akan langsung tes aja apakah masih tidak bekerja. Ini dia punya STR. Oke, kita lihat teman-teman. Apakah udah bekerja atau belum? Saat mana nih indikatornya? Nih indikator, kelihatan nggak? Nggak kelihatan pun, bodoh amat. Dan kita lihat. Oke, indikator udah merah, cakep, start. Oke, tuh teman-teman. Televisi pun sudah nampak wah, standby, dia protek, kurang ajar. Berarti ini ada penyakit susulan. Tapi ini tegangan udah mau hadir, Ntar saya cabut dulu. Tegangan sudah mau hadir, akan tetapi terprotek tuh lampu merah sudah menyala. Oke, cabut lagi, kita cabut. Nah, cabut dulu. Dan kita akan ukur tekanan B plusnya. Set. Tadi tekanan B plus sempat menghilang. Dan kalau ini sekarang udah ada, akan tetapi dia nampak seperti terprotek. Oke, kita akan lihat. Tegangan pada B plusnya. Ini teman-teman. Oke, 131 ya, lumayan lah kalau untuk TV ukuran lama. Kan tetapi nih yang tadi sempat hilang, ini sudah hadir. Ini nampak besar mungkin karena TV ini belum start karena dia terprotek. Oh, dan fokus. Untuk tipikal TV lama seperti ini, dia memiliki beberapa karakteristik yang kuat. Di antaranya, apabila dia terprotek seperti ini, bisa diakibatkan oleh bagian kapasitor di bagian video. Jadi, ntar saya nyari dulu elko-nya. Ntar, saya mau nyari elko 250 volt dulu. Oke, ini dia teman-teman. Kita akan memasang dulu elko 250 volt. Kok bang nggak diukur bang? Oke, jadi ini sengaja nggak saya ukur. Ini bahwa, kenapa kok bang nggak diukur? Karena ini bahwa menegaskan televisi itu memiliki karakternya masing-masing. Jadi bisa dikatakan karena terbiasa barulah kita menjadi bisa. Akan tetapi ini tidak saya sarankan, amatlah sangat baiknya kita mengukur terlebih dahulu. Ini saya hanya menunjukkan bahwa karakter TV aja. Karakter TV itu seperti apa. Bahwa dia pun sama kayak orang-orang, ada karakternya. Kadang-kadang songong sedikit. Oke, kita taruh di atas dulu. Dan setelah ini kita akan hidupkan. Apakah sudah tidak terprotek. Ini biasanya memang seperti ini, tipikal TV lama. Karakteristiknya selalu terprotek apabila di bagian video itu mengalami penurunan nilai kapasitor. Dan kita akan hidupkan televisinya. Apakah meledup
atau langsung jos. Kita lihat. Teman-teman, udah lampu hijau, tandanya TV sudah start. Dan kita lihat apakah masih terprotek atau enggak. Kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan berhasil. Dulu gua nggak bisa, sekarang gua cecer terus. Dan jak, ini dia hasilnya. Jadi halus ya, halus. Jadi buat teman-teman di edisi spesial ini, saya ingin menerangkan beberapa hal. Nih, TV The Star alhamdulillah nggak terprotek, halus. Saya ingin menegaskan untuk teman-teman. Jadi nggak usah khawatir apabila teman-teman mengalami kesulitan, itu semuanya proses. Jadi saya pun kenapa kok Bang Abang bisa cepat seperti itu? Karena semuanya pun butuh proses. Yang tadi saya bilang, dulu boro-boro saya mau ngerjain, cuma sok kebisaan aja saya balikin. Ketika saya balikin, saya pun nggak tahu harus berbuat apa. Tapi dengan rasa penasaran yang tinggi dan dengan rasa percaya diri yang tinggi bahwa seperti ini orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Alhamdulillah saya pun, walaupun banyak yang lebih mahir dari saya, tapi alhamdulillah untuk sekedar pegangan di dunia elektro, alhamdulillah saya udah bisa membuka bengkel sendiri. Dan inilah hasil dari perjuangan yang lama banget, yang bisa dikatakan dari masih bujang sampai anak saya yang sudah 3. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.